Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ahmad Sapari dari Prodi Manajemen B2 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang menarik dalam sistem perbankan, yaitu uang dan kebijakan moneter. Nah, apa aja sih uang itu dan apa aja sih fungsi uang itu? Lalu bagaimana sih kebijakan moneter mengendalikan supaya perputaran uang di dunia ini tetap berjalan dengan baik? Langsung saja kita ke materinya. Uang dan kebijakan moneter selalu menjadi perbincangan yang menarik untuk diperbincangkan dalam kajian ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh dinamisnya sektor moneter yang berkembang jauh lebih pesat dibandingkan perkembangan sektorial, baik dalam tataran teori dalam praktiknya yang terus berevolusi. Bahkan sektor moneter dengan instrumennya telah mendominasi sistem perekonomian global dan semakin mengakar. Nah, apa sih uang itu? Nah, uang adalah standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi, segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, terus apa sih fungsi uang itu? Fungsi uang itu bisa dikatakan 3 fungsi ya. Sebagai alat tukar yang pertama, dan yang kedua adalah sebagai alat kesatuan hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan dan penimbun kekayaan. Nah, terus kalau misalkan tadi saya sudah menjelaskan tentang uang, lalu apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real yang tidak kalah penting dalam meluruskan kembali sejumlah kekeliruan, pandangan ini di seputar masalah uang ya. Nah, adapun instrumen pokok dari kebijakan moneter, yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka, yang kedua adalah penentuan cadangan wajib minimum, yang ketiga adalah discount rate, dan yang keempat adalah moral suasion atau kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif. Nah, di sini juga kebijakan moneter mempunyai alat. Yang pertama adalah suku bunga, yang kedua ada cadangan wajib, dan yang ketiga adalah operasi pasar terbuka. Adapun pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian global. Yang pertama itu bisa menaikkan inflasi. Kenapa sih kebijakan moneter ini bisa menaikkan inflasi? Karena kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi melalui kenaikan atau penurunan suku bunga kebijakan. Jika inflasi lebih rendah dari target, bank sentral dapat memotong suku bunga kebijakan untuk meningkatkan inflasi. Hal ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan berkontribusi pada melemahnya nilai tukar. Sebaliknya, jika inflasi perlu dikendalikan, bank sentral dapat menaikkan suku bunga kebijakan. Kalau misalkan tadi kebijakan moneter mempengaruhi inflasi, adapun kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan moneter yang tepat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Misalnya, dengan menurunkan suku bunga, bank sentral dapat merangsang aktivitas pinjaman dari investasi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang konsisten dan transparan dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan konsumsi. Nah, selain itu, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Kebijakan moneter dapat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap stabilitas keuangan. Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, adapun tantangan-tantangan dalam kebijakan moneter. Apa aja sih tantangan dalam kebijakan moneter? Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi, dan yang kedua adalah keterbatasan kebijakan. Nah, uang dan kebijakan moneter juga
adalah sebab utama krisis ekonomi. Kenapa? Yang pertama adalah persoalan mata uang. Nilai mata uang suatu negara itu terikat dengan mata uang negara lain. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat. Nah, yang kedua juga kenyataannya bahwa uang ini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa value asing ya. Nah, terus apa sih solusinya krisis ekonomi ini? Persoalan di atas itu relatif bisa diselesaikan bila semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor utama yang menyebabkan iabilitas moneter. Sebaliknya, tetap membiarkan bank-bank konvensional berjalan, sekalipun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah. Sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan kembali bangunan ubuh ekonomi. Kesimpulan dari saya tentang uang dan kebijakan moneter ini adalah uang dalam ekonomi hanya digunakan untuk bertransaksi saja dan berjaga-jaga. Uang bukan komoditi yang oleh karenanya diperjualbelikan. Uang merupakan public goods. Uang yang tidak produktif atau idle asset akan dikenakan pajak sehingga jumlahnya akan berkurang. Oleh karena itu, uang harus sektor tidak dapat mempunyai harga. Uang dimanfaatkan di produktif sektorial. Kemajuan sektor moneter dalam ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan sektorial. Melalui penyediaan uang guna pembiayaan perekonomian yang tergantung pada sektorial, kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output yang pada akhirnya membawa efek pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Nah, segitu aja teman-teman dari penjelasan singkat mengenai uang dan kebijakan moneter. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan jangan lupa berikan komentar yang menarik dan juga like-nya ya teman-teman. Terima kasih.